Oke, teman-teman, balik lagi di channel gue Media Surat bersama gue Maulana Zuhra seperti biasa. Kali ini kita akan membahas sebuah konten ya, sebuah video yang berkaitan dengan suatu hal yang memang selama ini menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya permasalahan di Indonesia gitu ya. Ya, apalagi kalau bukan pendidikan ya. Mungkin kalian juga sudah mengenal lah apa yang saya maksud. Jadi memang sebenarnya apa sih yang salah? Apakah kalau menurut kalian pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah relevan dengan kehidupan saat ini? Ya, dengan pola pikir seseorang yang semakin berkembang, dengan media sosial yang makin berkembang pula, dengan teknologi dan informasi, dan juga ya masih banyak lah yang makin menandakan adanya perpindahan sepertinya dari revolusi industri 4.0 menuju revolusi industri 5.0. Sudah mulai adanya transisi di sana, di mana semuanya menjadi serba otomatis. Dan juga dibandingkan dengan skill masyarakat Indonesia yang saat ini, kita tahu ya tidak semua yang saya ungkapkan dalam video saya yang sebelumnya, tapi memang ya masih banyak yang cenderung masih kurang lah dalam istilahnya dalam memanfaatkan pendidikan ataupun kurikulum yang diberikan oleh pemerintah. Ya, mungkin dari kalian ada yang punya pendapat lain, monggo diceritakan di kolom komentar. Seperti apa alasan kalian menganggap mengapa mungkin pendidikan di Indonesia saat ini sudah relevan dengan zaman saat ini gitu ya. Jadi alasan saya mengapa saya bilang bahwasanya pendidikan di Indonesia masih tidak relevan dengan kehidupan yang ada saat ini, karena memang seperti yang sudah kita ketahui dari berbagai pengalaman, ya mungkin kalian juga merasakan banyak masyarakat atau para siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, dan juga bahkan dosen dalam hal ini adalah akademisi, bahwasanya memang mereka masih sangat bingung ya, artinya masih belum dapat, banyak yang belum dapat menentukan jati diri mereka, terutama yang siswa ataupun mahasiswa. Mereka masih banyak yang kurang memahami jati diri mereka sebenarnya. Siapa sih sebenarnya kepribadian mereka sendiri? Dan juga selain itu banyak dosen-dosen yang juga hanya mengajar berdasar sebagai profesi saja, tidak mendalami profesinya ini sebagai seorang pendidik, penyuluh, pemberi motivasi, pemaham dari sisi psikologis anak ya, baik siswa maupun mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Dan juga seperti yang sudah saya buatkan video sebelumnya, yaitu terkait perilaku-perilaku buruk masyarakat, sebagian masyarakat yang ada di Indonesia, yang memang mereka ini adalah rata-rata juga dari orang yang berada gitu ya, dari orang yang mereka ini dibilang miskin sama sekali enggak, dibilang kaya juga kok mentalnya miskin gitu ya. Jadi adanya ironi yang cukup serius di bidang sikap dan juga perilaku gitu ya, dimana orang yang merasa mungkin hidupnya sudah enak, sudah nyaman, jadi ya sudah, saya melakukan apa saja yang saya inginkan. Itu rata-rata saat ini seperti itu. Dan kabar buruknya adalah hal itu sudah menjadi tradisi, kebiasaan. Karena memang pada dasarnya seorang manusia itu jika sudah melakukan suatu hal yang dilakukan 1 kali, 2 kali,
ya apalagi 3 kali dan seterusnya akan menghasilkan suatu kebiasaan, apalagi dalam konteks ini adalah kebiasaan yang buruk. Jadi hati-hatilah terhadap perbuatan yang akan kalian lakukan karena berdampak sekali pada kehidupan kalian. Dan perilaku negatif itu tidak lepas ya tentunya dari aktivitas-aktivitas yang negatif. Ketika kalian terbiasa untuk hidup instan, ketika kalian terbiasa untuk hidup seenak atau semau kalian cenderung egois, tidak memikirkan masyarakat yang lain, tidak memikirkan kepentingan orang lain. Kalian cenderung berperilaku seperti orang yang tidak tahu diri. Nah, ini untuk orang yang memang suka melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Akhirnya berdampak kepada seluruh aktivitas yang menjadi mayoritas aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, baik itu bekerja, sekolah, melakukan aktivitasnya di rumah, di jalan raya, yaitu akan tercermin betapa sikap buruk seseorang tersebut hadir dalam diri seorang manusia tersebut. Jadi memang hal itu perlu dihindari. Dan juga balik lagi ke topik, bahwasanya memang pendidikan saat ini masih kurang relevan karena digambarkan dengan banyaknya mahasiswa yang salah jurusan lah, mahasiswa yang belum mengetahui kepribadiannya lah, banyaknya perilaku yang buruk dan juga kejahatan kriminal ya, baik itu dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat yang berat gitu ya, pencurian dan lain-lain sebagainya itu hadir. Dan ironisnya lagi, hukumnya juga tidak sebanding. Korupsi dihukum 4 tahun atau 5 tahun, sementara yang mencuri kayu bakar dihukum 10 tahun. Ya, kadang banyak suatu hal yang ironi memang di negeri ini. Nah, ini menjadi sebuah catatan atau sebuah yang perlu digarisbawahi, yang perlu direvisi dan perlu kita kritisi ya, bahwasanya memang hal ini harus segera diselesaikan karena akan berdampak kepada masa depan bangsa ini tentunya. Mungkin itu saja mungkin pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kedepannya kita akan membahas mengenai pendidikan dengan secara lebih luas ya, secara lebih detail mengenai apa saja yang saya kritisi terhadap pendidikan yang berlaku saat ini ada di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan juga komen, dan kalian beri masukan terhadap kekurangan-kekurangan supaya kedepannya kami jauh lebih berkembang dan bisa memberikan video yang terbaik kepada Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di Medi Surat di konten selanjutnya. Bye bye.